Shalom aleihim bisem Yesua HaMashiach. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Saya dapat banyak WA tentang Yaitun ya. Pak Atene jelaskan lebih detail ini. Begini judulnya, Yaitun berkiblat ke Yerusalem. Pasti Pak, pasti. Saya bisa memastikan ya, Yaitun berkiblat ke Yerusalem, bukan ke Mekah, bukan ya. Daniel 6 ayat 10 ya. Daniel itu dari Irak, kalau sembahyang kiblatnya ke Yerusalem. Kiblat itu arah penyembahan. Lalu Yaitun itu sama melakukan hal yang sama dengan Daniel di dalam Daniel 6 ayat 10. Dasar yang lain adalah Yaitun ini meyakini yang Kristen itu bukan cuman Khadijah, tetapi juga lingkungan ring 1. Dan Yaitun meyakini bahwa ring 1 itu mendirikan tempat ibadah di Madinah. Kiblatnya ke Yerusalem. Ya. Dengan dasar itu Yaitun berkiblat ke Yerusalem. Dari Indonesia, dari Indramayu, kiblat ke Mekah sama ke Yerusalem itu bedanya cuma 0, sekian derajat. Saya pernah membuat tayangan tidak ada yang tepat menghadap kiblat. Anda selisih 0, sekian derajat nggak kena kok, meleset kok. Ya, maksud hati mau ke Mekah, nyampenya ke Kairo. Bisa, hanya gara-gara meleset sekian derajat. Ya, ya, seperti itu ya. Itu tanda secara spesifik bahwa Yaitun itu kiblatnya Yerusalem. Tanda lain, perhatikan pimpinannya yang sering dipanggil Syekh. Dia sujud dari duduk di kursi. Maksudnya apa? Anda tahu nggak maksudnya? Kenapa ketika dia melakukan peribadatan, ya, lihat di yang ibadah hari Jumat itu, ya, berdiri, kemudian disebutnya rukuk ya. Giliran sujud dia dari kursi. Kenapa? Karena memang dia tidak mau sujud cium tanah. Sejak Yesaya 66 ayat 1, tidak ada orang Yahudi, ini Yahudi loh ya, tidak ada orang Yahudi menyembah kepada Allah, kepada Elah, kepada Yahweh waktu itu ya. Yahweh adalah Yesus, Isa Al-Masih. Tidak ada yang menyembah kepada Yahweh sujudnya cium tanah, nggak ada. Karena sudah tahu Allah ada di langit. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sebelum Yesaya 66 ayat 1 masih banyak ya para nabi yang menyembah Allah sujudnya cium tanah. Contohnya Nehemia 8 ayat 6. Ya. Seperti itu. Jadi Yaitun sujud itu pimpinannya ya. Duduk aja dari kursi gini. Enggak sujud cium tanah enggak. Itu salah satu clue ya, tanda bahwa dia kiblatnya ke Yerusalem dan dia tidak mau sujud cium tanah. Seperti itu. Karena dia meyakini bahwa yang Kristen itu bukan hanya Khadijah ya. Makin hari makin dibuka itu, makin hari makin dibuka. Kesimpulannya adalah Yaitun adalah Kristen Pak, Kristen Arab, tapi pakai kelompok yang kedua yang meyakini bahwa yang Kristen itu bukan hanya Khadijah. Ya seperti itu. Kalau yang Kristen itu Khadijah, itu jadilah Alkitab bahasa Arab yang sekarang ini ada di Arab sana ya. Alkitab bahasa Arab sama persis dengan Alkitab bahasa Indonesia, hanya beda bahasa saja.
karena sumbernya sama, yaitu dari United Bible Society, ya seperti itu. Jadi clear ya, saya barusan juga dapat data-data tambahan. Saya ini dikirimin data ya oleh mereka, mereka ngirimin data ke saya ya. Fix bahwa saya ditanya begini, Pak Dede, kenapa itu? Itu kok dari kursi, kok pakai kursi ya Pak ya? Kenapa nggak mau sujud ya, cium tanah ya? Saya dikirimin video itu kan, video ibadah mereka melakukan peribadahan hari Jumat gitu. Ibadah Jumat itu. Jumatan lah di Yaitun itu ya. Ponpes Yaitun itu. Lalu saya dapat hikmat, oh ini berarti dia kiblatnya Yerusalem. Ya, jadi yang masih belum bisa menyimpulkan, yang masih ragu-ragu sebenarnya Yaitun ini apa sih ya? Sudahlah Pak, itu Kristen Arab Pak, ya. Kristen Arab ya. Dalam semua itu yang dibaca juga surah-surah Maryam. Kemudian lupa kenapa dia pondok pesantren. Ya nggak apa-apa. Pondok pesantren itu memang bahasa Arab sana lah. Bahasa dari Arab sana. Mendidik dalam pengajaran Arab. Jadi Kristen Arab tuh kayak begitu Pak. Betul, kayak begitu. You know? Cuman ini memakai pemahaman yang kelompok dua. Ya. Kalau kami kan hanya berhenti sampai Alkitab bahasa Arab. Ya, kami hanya berhenti sampai Alkitab bahasa Arab. Ya, kami meyakini bahwa Khadijah adalah yang dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil di daerah Arab bersama Warokah. Sudah sampai situ aja. Nah, Yaitun ini membedah terus setelah Khadijah mati. Setelah Khadijah mati, lalu pengajaran diteruskan oleh ring 1 yaitu. Ring 1 ternyata meninggalnya di Madinah ya. Jarak Mekah Madinah itu berapa? 450 km. Jakarta Semarang lah ya. Ini saya mau meluruskan sedikit ya. Orang-orang terdekat kami, terdekat saya ya loh. Ya pokoknya ring 1-nya lah ya. Ring 1 kan bisa mertua, bisa tante, om ya loh. Mereka melakukan peribadatan, kata mereka, ke tanah suci katanya, ke tanah suci. Lalu ketika pulang dia bersaksi, aku sudah nengokin makam, ya, makam beliau dan makam Nabi Ibrahim. Ya saya mau komen bagaimana ya kalau makam Nabi Ibrahim kan sudah jelas Kejadian 25 ayat 9 ada di mana? Di Goa Makpela, Hebron, Yerusalem. Itu makamnya Nabi Ibrahim asli di Alkitab. Kejadian 25 ayat 9. Ya, lalu ring 1 Khadijah meninggal di Madinah 450 km dari Mekah. Lah ini tante-tante saya, om saya cerita, aku sudah ke makamnya beliau dan ke makam Nabi Ibrahim. Aku mau meluruskan, nggak tega. Ya Bapak Ibu Saudara, ini mengedukasi ya toh. Diluruskan ya Pak ya. Nabi Ibrahim makamnya ada di Yerusalem. Ya. Ring 1 Khadijah makamnya ada di Madinah, bukan di Mekah. Itu 450 kilo. Jadi kalau Anda sedang ke tanah suci, lalu Anda bilang, aku sudah lihat makam beliau dan makam Nabi Ibrahim, malah ada Nabi Adam segala. Ya. Mau meluruskan takut ya. Ya diluruskan Pak ya. Itu hanya masalah makam, belum nanti masalah kiblat, gitu. Kiblat atau arah, gitu. Nah, Yaitun mengikuti jalur dari ring 1, gitu. Ring 1 meninggal di Madinah, dia mendirikan tempat ibadah. Kenapa kiblatnya Yerusalem? Ayo, kenapa tidak Mekah? Kenapa Yerusalem? Lah kok nyontek jiplak sama Daniel 6 ayat 10, kiblatnya Yerusalem. Karena Allah ada di Yerusalem waktu itu ya loh.
Pemahamannya seperti itu waktu itu. Allah itu ada di Yerusalem, tinggal di Yerusalem, bersemayam di Yerusalem melalui di tabut-tabut itu. Tabut perjanjian. Ya waktu itu era seperti itu kan belum tahu. Ternyata tabut ada di surga, ya toh. Wahyu 11 ayat 19. Tabut, berikut mana, berikut tongkat, berikut loh batu, bahkan berikut naskah asli Alkitab. Karena Yesus akan memelihara firman-Nya, naskah asli itu nanti akan ditunjukkan pada saat di kerajaan 1000 tahun. Tabut perjanjian akan turun lagi dibawa ke bumi pada saat kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun pemerintahan anak domba. Ya nanti akan diperlihatkan bahwa ini loh. Seperti itu. Jadi clear, Bapak Ibu yang masih bingung. Saya nih pendeta loh. Saya itu pendeta very very clear gitu. Ya, pemahaman Alkitab ya jangan diragukan lagi. Aku penyembah Yesus kok. Aku aja kaget. Jangankan Anda. Aku nih kaget, ngerti nggak? Kenapa Yesus begitu membuka ya pemahaman tentang Alkitab yang kalian semua nggak pernah dengar, para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng nggak pernah dengar gitu. Ya, seperti itu ya. Ya, yang penting Yesus itu sudah berkarya. Mau mati kayak bangkit kayak. Lah iya, Tuhanmu siapa? Bapa. Go to hell. Ya toh, kamu beritanya Yesus itu yang penting sudah berkarya, sudah pernah berkarya bumi, kita nggak usah pikirin. Yesus itu mati disalib di gini. Yang penting dia sudah bangkit. Pertanyaanku sederhana, Allahmu siapa? Bapa. Go to hell. Ini itu ada pendeta itu si bola bulat empret itu. Bolanya bulat, jadi badannya bulat kayak bola empret. Sekarang udah mau memakai kafiah itu ya, kupluk putih gitu. Go to hell gitu. Kamu jemaah iblis sok Yahudian toh. Kamu pakai apa itu kafiah gitu. Ya, kamu sudah mulai ya di kekristenan, kamu sudah mulai jungkir balik ya toh, nyungsep, kagak bisa mempertahankan doktrin segitiga jemuran dan doktrin Tritunggal, Allah, keluarga tidak berencana. Ya, kamu sudah nyerah, lalu kamu sekarang ke Yahudian. Jemaah iblis, tak kasih tahu, bola bulat empret, tak kasih tahu kamu ya. Jadilah Kristen, penyembah Yesus Kristus. Nanti dipecat sinode, Pak. Enggak apa-apa. Enggak ada hak sinode ngatur kamu. Ya. Kalau kamu sebagai hamba Tuhan, mestinya kamu tunduk pada Yesus, bukan tunduk sama sinode. Tak kasih tahu tuh ya. Daripada levelmu kagak naik-naik gitu. Hari gini sudah bosen dia, sudah nyungsep gitu. Nyungsep sebagai Tritunggal, penyembah segitiga jemuran, sudah kapok, lalu dia mulai Yahudian. Pakai kefiah lalu ngomong-ngomong, Yeshua, Bapa Elohim. Gitu. Jemaah iblis, tak kasih tahu, kamu bola bulat empret, Ya, saya dikasih tayangan juga itu soal empret, itu ya. Clear, jadi Zaitun itu berkiblat ke Yerusalem. Pasti, Pak, pasti. Ya. Dengan clue-clue yang tadi saya sebutkan. Pertama, dalam peribadatan dia selalu mengutip-ngutip surah-surah Maryam. Di situ ada Maryam, ada Isa Al-Masih, ada Bani Israel. Kemudian dia tidak mau sujud cium tanah ya. Itu menunjukkan bahwa dia seperti dia sudah tahu tentang Yesaya 66 ayat 1, Allah itu di atas. Ya. Lalu dia mengikuti yaitu meneladani ya ring 1 dari Khadijah. Kalau kami orang Kristen itu ngikutin yang Khadijah saja, yang Kristen Khadijah saja. Nah ini yaitu itu meneladani ring 1 ya. Dan dengan memakai bukti bahwa ring 1 pun juga ada di Madinah, meninggal di Madinah, ketika di Madinah mendirikan tempat ibadah, kiblatnya Yerusalem ya. Itu mudah sekali data itu didapat ya. Ya, mudah sekali. Jadi dia mengikuti itu. Ya, lalu sekarang Zaitun ini
Ponpes Zaitun ini mengkiblatkan diri ke Yerusalem, tidak mau sujud cium tanah. Ya namanya Kristen kan begitu, Kristen tidak sujud cium tanah ya. Terus gerakan dari apa dalam beribadah beda-beda dikit, iya, termasuk cara ngatur barisan, ngatur apa itu juga beda. Terus bahkan panggilan untuk ibadah juga beda ya seperti itu ya, karena dia apa istilahnya mahdab atau apapun lah ya, yang dia bilang Bung Karno ya, sebenarnya itu mengikuti jalur dari ring 1. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya diberi banyak data, tetapi data itu data dari internet dan data dari buku-buku tulisan beberapa orang ya. Saya tidak mau pakai itu, tapi ini sekedar info saja ya. Saya lebih baik pakai Alkitab. Anda mau tanya kiblat Yerusalem, ada Daniel 6 ayat 10. Anda mau tanya kenapa sujudnya tidak cium tanah, ada di dalam Yesaya 66 ayat 1. Anda mau tanya kenapa tata cara ibadahnya ada karena itu budaya Yahudi ya. Kemudian kenapa panggilan ibadahnya kok beda ya Pak sama yang umum di sini? Ya memang seperti itu lebih mirip adzannya Yahudi, lebih mirip ya ke arah sana ya. Enggak dibikin panjang-panjang gitu kan, seperti itu. Terus bacaannya kenapa memakai surah-surah dari Maryam ya, yang banyak menyebut tentang Bani Israel, Isa Al-Masih, dan tentang Israel ya, Maryam ya. Miriam disebutnya Miriam atau apa disebutnya situ ya. Tapi itu bukan Miriam adiknya Musa ya, bukan ya. Kata dia Maria itu dalam bahasa Arab memang Miriam sama. Tapi itu bukan Miriam di Alkitab yang adiknya Musa. Bahkan Miriam pun oleh pendeta dan romo kaleng-kaleng di luar sana dikira kakaknya Musa. Terlalu. Ya, seperti itu. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani, Yudas 1 ayat 25, sebagai Allahu Akbar ya. Titus 2 ayat 13. Jadi Isa Al-Masih itu Allahu Akbar iya, Allahu Ahad iya, Rab iya. Itu ayat Alkitab. Alkitab bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya ya Allah yang esa, Tuhan, Allah Maha Besar dan Juru Selamat Tuhan. Begitu, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya yang tadi. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar dari sejak sebelum segala abad. Jadi bukan kemarin sore ya Yesus jadi Allah ya. Sudahlah ya. Ya, doktrin-doktrin primitif yang mengatakan Yesus itu baru muncul ya 1 Masehi di bumi. Salah pakai banget, itu sudah primitif gitu. Yesus sebagai Allah itu dari sebelum segala abad. Ya, Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 25, 26, 27, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus adalah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Sebelum segala sesuatu, dia sudah ada. That it, haleluya.